Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, perkenankanlah kami pada kesempatan subuh kali ini untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bertemakan jangan meremehkan kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan walaupun sekedar bermuka manis ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis, Islam melarang seorang meremehkan atau memandang rendah kebaikan bagi diri maupun orang lain, meskipun hanya berupa senyuman atau pemberian hadiah ala kadarnya. Ajaran Islam menekankan agar umatnya tidak memandang rendah kebaikan yang datang dari pihak lain, karena memandang tinggi diri sendiri dan meremehkan orang lain dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan itu merupakan sebab terbesar seorang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Hanya dengan tersenyum dan berwajah ceria merupakan suatu kebaikan yang dapat mendatangkan pahala. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun dianggap remeh oleh orang lain. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya, dan beberapa banyak amalan besar akan tetapi menjadi kecil karena niat pelakunya. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholatnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Memiliki bahkan seorang bukan terletak pada benda yang dimiliki, tapi terletak pada sikap apa yang ia berikan atau tambahkan pada orang lain. Sebab sikap memberi dan menghargai dapat dilakukan oleh semua orang lain, baik yang kaya ataupun si miskin, tanpa menilai bendanya, tapi pada makna yang terkandung dalam sikapnya yang baik, sehingga munculkan sikap yang paling saling menghargai dan mencintai. Rasulullah SAW bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan walaupun hanya dengan memberi kuku kambing. Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh dari air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan, maka singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab dimudahkannya jalanmu ke surga. Jika engkau tidak bisa membuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti orang lain. Setidaknya itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan janganlah pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, dan boleh jadi pula perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan juga pada surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu melingkarkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangkangkan diri. Untuk mengakhiri pembacaan hadis pada subuh kali ini, ikhwan dan akhwat jamaah Zatul Abror, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menghadirkan kekhusyuan dan juga ketawaduan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan untuk seluruh musyrif, orang tua, donatur, pembina dan pengurus Yayasan Zadul Abrar. Engkau ampuni dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun yang besar, disengaja ataupun tidak sengaja. Engkau beri hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Dan Engkau berikan kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan Engkau berikan yang rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan Engkau berikan keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.